Shalom, menjuah-juah, salam sejahtera, shalom untuk kita semua yang selalu setia di sapaan Teduh Klasis Jakarta Kalimantan. Hari ini kita mau mendengarkan isi hati Tuhan kembali. Untuk itu mari kita bersatu di dalam doa, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik yang berada dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan buat setiap kesempatan dan buat setiap kebahagiaan yang tak pernah putus Engkau berikan kepada kami di dalam kehidupan kami ini Tuhan. Bapak, di pagi hari ini Tuhan, sebelum kami memulai aktivitas kami mau menyerahkan diri kami ke hadapan Tuhan, biar Tuhan yang memberikan kepada kami kepintaran, kebijaksanaan dalam kami melakukan aktivitas kami dalam satu hari ini Tuhan. Bapak, untuk itu sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan, biarlah kiranya Engkau yang mengajari kami, biarlah kiranya Engkau yang memberikan pengertian kepada kami, agar kami boleh mengerti apa yang firman-Mu katakan dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Ini kami Tuhan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, adapun firman yang sampai pada kita di pagi hari ini diambil dari Amsal pasal yang ke-17 ayat yang ke-22. Amsal pasal yang ke-17 ayat yang ke-22, demikian firman Tuhan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Shalom. Bapak, Ibu, Saudara-saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, jikalau ditanya dalam kehidupan kita sehari-hari, apa yang paling mempengaruhi tingkah laku dalam kita berlaku dalam satu hari itu? Mungkin jawaban kita hati. Maka tidak jarang orang selalu menanyakan, bagaimana isi hatimu pada saat ini? Apa yang ada dirasakan oleh hatimu pada saat ini? Itu sering sekali muncul, itu sering sekali terjadi, dikarenakan memang di dalam kehidupan kita yang penuh dengan banyak tantangan dan juga banyak yang harus kita hadapi, tentunya itu semua berpengaruh kepada hati, karena kita manusia yang Tuhan ciptakan adalah manusia yang memiliki perasaan. Tetapi hari ini Tuhan menekankan dan menegaskan kepada kita, ternyata hati kita ini adalah milik kita yang diberikan oleh Tuhan. Dan hati kita ini yang bisa menguasai dan bisa mengontrolnya itu hanyalah kita dan Roh Kudus Tuhan. Oleh sebab itu kita harus mampu menguasai dan mampu menata hati kita. Jangan sempat orang lain yang boleh menata hati kita. Jangan sempat situasi yang mempengaruhi hati kita. Tetapi kita yang menata dan kita yang boleh mempengaruhi situasi, bukan situasi yang mempengaruhi hati kita. Artinya apa? Hari ini firman Tuhan mengatakan kepada kita, baiklah sesungguhnya dan seharusnya juga hati kita itu selalu bergembira di dalam keadaan apapun. Arti dari kata bergembira di sini itu bukan sama ataupun tidak sama dengan yang dimaksudkan oleh duniawi. Tetapi hati yang gembira di sini yang dimaksudkan ataupun yang ditekankan adalah kita mampu menata hati kita supaya kita boleh mengikuti setiap apapun yang ada di dalam kehidupan kita ini. Sehingga dengan kata lain, ketika kita sudah bisa menata hati kita, maka itu akan menjadi obat yang paling manjur di dalam kehidupan kita. Itu akan menjadi senjata ataupun menjadi kekuatan kita untuk menjalani setiap kehidupan di dalam kehidupan kita ini. Hati yang gembira tidak sama seperti kegembiraan yang ada di duniawi ini. Hati yang gembira menurut duniawi mungkin mementingkan keinginan daging, mementingkan apa yang kita inginkan saja. Tetapi yang dikatakan dalam firman ini, yang dikatakan oleh Amsal Salomo ini, menekankan bahwa hati yang gembira yang dimaksudkan adalah hati yang melayani dan hati yang selalu memiliki hati untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga ketika kita memiliki hati yang gembira, maka kita juga akan melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita ini dengan gembira. Dan semua yang kita lakukan itu satu tujuannya. Yang kita lakukan itu untuk melayani Tuhan. Sama seperti yang kita ketahui bahwa ibadah yang sejati itu adalah bukan ibadah liturgi, bukan ibadah di dalam hanya sebatas koinonia,
Tetapi ibadah itu adalah setiap detik, setiap apapun yang kita kerjakan, itu adalah ibadah kita, itu adalah pelayanan kita untuk kemuliaan nama Tuhan kita. Jadi di dalam bekerja, di dalam apapun dalam kehidupan kita, itu juga sudah sama seperti kita melayani Tuhan. Oleh sebab itu di sini ditekankan, maka dalam kita melayani, dalam kita bekerja, kita harus memiliki hati yang baik. Kita harus memiliki hati yang bergembira. Jikalau kita tidak memiliki hati yang gembira atau kita tidak memiliki semangat seperti yang dikatakan firman, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Artinya apa? Patah semangat, tidak memiliki spirit, selalu memiliki pemikiran-pemikiran yang negatif. Tetapi ketika kita memiliki hati yang gembira, efeknya itu tubuh kita menjadi segar, tubuh kita menjadi baik. Dan ketika kita bekerja juga kita lakukan pekerjaan itu dengan baik. Bahkan ketika kita bekerja juga kita merasa menikmati pekerjaan itu, kita enak melakukannya. Bahkan mungkin kita samakan juga pekerjaan itu dengan hiburan. Kalau sudah sampai titik klimaks ketika kita mengerjakan segala sesuatu itu dengan hati yang gembira, otomatis itu juga akan mengantarkan kita untuk melakukan itu tidak lagi menjadi beban, tapi itu sudah seperti hiburan kepada kita. Tetapi jikalau kita membuat itu menjadi beban ataupun kita tidak semangat dan kita memiliki hati yang patah, dan itu akan mengeringkan tulang dikatakannya. Artinya apa? Tidak ada semangat, kesedihan, semangat patah, tenggelam dalam beban-beban tertentu, dan pikiran-pikiran negatif thinking yang selalu muncul dalam kehidupan kita, ketakutan dan kegelisahan yang akan muncul dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu di pagi hari ini Tuhan mau mengingatkan dan kembali menegaskan kepada kita, hai anakku, Mankam, Mamre, Muria, Permata, KKR, Saitun, Ras, Krina, si ikut ibas saat teduh endah. Semua kita yang ikut di dalam saat teduh ataupun sapaan teduh Kelas Jakarta Kalimantan ini, jangan lupa menata hati. Karena hatimu itu adalah hati yang diberikan oleh Tuhan, yang sudah Dia ciptakan untuk mengalami kegembiraan. Dan kegembiraan itu boleh kita terima, boleh kita nikmati jikalau kita pintar, bijaksana seperti Salomo menata hati kita. Ingat sekali lagi, bukan situasi dan bukan orang lain yang menata hati kita, tetapi kita dengan bisikan Roh Kudus Tuhan yang akan menata hati kita. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menjadi orang periang dan melakukan segala sesuatu dengan gembira untuk kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat berkat dan penyertaan-Mu yang tetap Engkau berikan kepada kami hingga pada saat ini Tuhan. Bapa, di pagi hari ini kami boleh bersyukur karena Tuhan sudah ingatkan kepada kami bahwa kami harus menjaga hati kami dan menata hati kami agar selalu bisa tertata, gembira dalam situasi keadaan apapun kehidupan kami Tuhan. Bapa, di pagi hari ini kami juga mau berdoa untuk semua kami yang ada selalu setia di sapaan teduh ini. Tuhan berkati dalam setiap permohonan dan permintaan kami. Tuhan segerakan apa yang menjadi kebutuhan urgent dalam kehidupan kami Tuhan. Bapa, kami berdoa juga secara khusus untuk pengembangan pekabaran Injil ke wilayah Kalimantan, di seluruh wilayah Kalimantan. Tuhan berkati Tuhan. Tuhan berkati setiap orang-orang yang ada di wilayah-wilayah tertentu. Tuhan berkati setiap orang yang sudah Tuhan utus sebagai pelayan di tempat-tempat wilayah Kalimantan, di pos-pos PI kami Tuhan. Agar melalui itu mereka boleh mengerjakannya, melayani Tuhan dengan baik. Dan semakin hari jemaat Tuhan semakin bertumbuh dalam iman dan dewasa dalam iman. Bapa yang baik yang dalam kerajaan surga, untuk setiap pergumulan, setiap orang-orang yang ada di wilayah pelayanan pos PI ini Tuhan, Tuhan jamah, Tuhan kuatkan buat setiap permasalahan, buat setiap hal-hal yang ingin dicapainya. Tuhan yang selalu ikut campur dan berotoritas Tuhan. Sehingga melalui itu bisa terselesaikan apa yang menjadi keluh kesah mereka. Dan nama Tuhan tetap terpuji dan termulia dalam setiap kondisi wilayah pelayanan pos PI kami Bapa. Bapa, sebentar juga kami akan melakukan aktivitas kami dalam satu hari ini. Biar Tuhan yang memberkati, biar Tuhan yang selalu memberikan kepada kami bisikan-bisikan Roh Kudus agar seturut kehendak Tuhan saja. Ini kami Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.